mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang terus menolong sehingga apa yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kembali merenungkan tentang pengurapan seni, saudara ya, pengurapan seni. Nah, mari kita baca dulu Keluaran pasal 35. Ini dulu pernah kita lewati dalam doa pagi ya. Doa pagi sudah membaca kitab Kejadian, sekarang sampai di kitab 2 Samuel hampir selesai. Sehingga ini pernah kita lewati, tetapi saya ingin mengingat kembali. Keluaran pasal 35 ayat 30, yaitu ketika umat pilihan Tuhan diperintahkan Tuhan untuk membangun namanya kemah pertemuan dengan tabut suci atau peti kudus ya, yang sejarahnya diakui atau tidak, disadari atau tidak, pernah ada namanya tabut perjanjian, pernah ada namanya peti kudus di mana Tuhan tinggal di dalamnya, saudara ya. Nah, Keluaran pasal 35 ayat 30, saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian. Berkatalah Musa kepada orang pilihan Tuhan, kepada umat pilihan Tuhan, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Tambah satu ayat lagi di Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Anda memahami kisah ini yang dituliskan di kitab Keluaran, bahwa Tuhan sudah menunjuk dan memberikan dan memenuhi orang-orang dengan roh Tuhan. Tidak main-main, dipenuhi dengan roh Tuhan, yaitu yang disebut Besaleel bin Uri bin Hur, dan juga nanti ada disebutkan Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Nah, di situ mereka ini diberi keahlian untuk berseni. Nah, ini loh yang ingin saya jelaskan. Makanya judul renungan malam hari ini adalah pengurapan seni, saudara-saudara. Yang namanya rasa seni itu, saudara, dan hidup atau hidup berkesenian, itu sebetulnya sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi rupanya di sini diceritakan ada pengurapan khusus untuk seni. Saudara, saya ingin mengajak dulu saudara untuk memahami soal seni.
manusia hidup ini disadari atau tidak, dimengerti atau tidak, bahkan mau memperhatikan atau tidak, tetapi hidupnya tidak bisa dipisahkan dari seni. Halo. Jadi seni apapun, walaupun orang sering berkata begini, seni, ya toh, yang bukan seniman, kalau memandang seorang seniman itu ada yang memandang sebelah mata, itu loh rambutnya gondrong, kemana-mana pakai sandal jepit, tidak mau diatur, itulah seniman, seniman, nah, seperti itu. Nah itu seniman duniawi, memang ada yang semacam itu. Tapi memang yang namanya berseni itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, saudara. Ya, coba dalam yang sering saya contohkan dalam memakai pakaian. Ini pakaian yang kita pakai ini dulunya adalah polos warna putih itu. Dan mungkin pakaian itu kalau dipakai dengan tidak berseni, saudara ya. Memakainya ya beli kain putih lalu dililit-lilitkan di tubuh aja, seperti kalau di India ada pakaian wanita namanya sari di situ. Itu kesan saya pakaian kok hanya dililit-lilitkan begitu. Tapi itu pun mereka ada seninya, saudara ya. Tapi kalau di sini coba kita lihat, untuk menjahit ini ada aturannya harus begini. Kalau enggak enak, biasanya orang berkata wah enggak enak, bahkan sampai ada penjahit yang mahal harganya. Itu perlu seni supaya enak dipakai. Lalu yang tadinya putih diberi bunga-bunga semacam ini supaya beda, tidak hanya polos saja. Itu perlu seni, saudara. Lalu apalagi, sudah toh, semua yang kita jumpai ini memerlukan sentuhan seni. Entah seberapa kadarnya itu. Yang ada yang kadarnya begitu seni banget gitu, tapi ada yang hanya sekedar pokoknya tidak polos lah. Kan ada orang yang sering berkata begitu kan, katakanlah naik sepeda gitu aja terus tolong diberi selebor supaya itu sudah rasa seni di situ, melengkapi sesuatu supaya lebih enak, supaya lebih nyaman, supaya lebih indah. Itu saudaranya. Nah, jadi saudara yang tidak tertarik kepada seni enggak mungkin saudara lepas dari seni kalau menurut saya. Ya, hanya saja tidak tertariklah kepada seni yang serius seperti itu. Saya tidak tertarik untuk menjadi penyanyi, pelukis, tukang ukir atau siapa, tokoh lawak atau tokoh pertunjukan tertentu. Saya tidak tertarik untuk itu. Saya orangnya tidak tahu seni lah. Tapi hidupnya tidak bisa dipisahkan dari seni, saudara. Karena seni itu mengikuti bisa seni berbicara, seni bergaul, itu aja perlu seni kok. Gitu. Nah kalau disebutkan seni itu ada seni suara, seni lukis, seni peran, seni pertunjukan, seni rupa, seni tari, seni batik, seni apalagi, bahkan bercinta perlu seni. Itu yang sering saya katakan. Iya toh, saudara yang memahami akan hal ini tahulah gitu. Kalau hanya apa adanya gitu aja gitu. Jadi hidup ini nanti terus ya tidak ada seninya. Jadi bisa bosan karena hidup hanya begitu-begitu. Ini tidak mungkin. Setiap orang itu membutuhkan sesuatu yang baru, yang merupakan kehausan cita rasa seni gitu ya. Cita rasa keindahan dan berbeda dengan yang lain yang sifatnya baik. Nah itulah seni kalau menurut saya. Itu loh saudara. Nah lalu seni itu bahkan walaupun mungkin lebih banyak manusia yang tidak tertarik untuk menjadi seniman, saudara ya, tapi ada nama-nama besar yang hidup dari seni. Ya, sebut aja kalau sekarang ini ya saya dengar itu ya, yang mulai dari yang sudah, katakanlah misalnya ada nama Affandi. Saudara, Affandi itu jadi kaya raya, namanya terkenal, bahkan jadi dosen terbang ke Amerika. Jadi ada sekolah tinggi seni rupa di Amerika, rupanya begitu pada zamannya Affandi hidup. Pelukis Affandi, halo, banyak yang pernah dengar ya nama Affandi. Masih ada museum Affandi di Yogyakarta. Itu dia jadi dosen terbang. Jadi mengajar di Amerika berapa bulan gitu, lalu pulang ke Indonesia. Ada orang Indonesia kok seperti itu, karena seni, hidup dari seni, saudara ya. Lalu ada nama, kalau itu seni ukir, di seni suara ada nama Waljina misalnya, ada nama Beethoven, wah yang bersifat internasional. Orang hidup dari menyanyi,
dari berseni suara dan terkenal di situ, memiliki nama besar di situ. Dia berkarya di situ. Lalu dari sisi seni rupa ada Inyo Manuarte, Inyo Manuarta yang sekarang masih hidup itu ya. Beberapa karya monumental. Jadi hidup dari seni. Ada pelukis Raden Saleh. Di seni tari kita mengenal ada Rusman Darsi yang melegenda. Saudara yang tahu ya, memang seni itu cabang seni, siapa yang tertarik kok. Jadi kalau makanya ada orang yang gini loh, berkata, wah saya suka musik tapi musik dangdut nggak suka gitu. Ya silahkan saja. Tapi kan orang yang suka musik dangdut malah lebih banyak tuh saudara ya. Loh ya, terus terang saya juga kurang suka musik dangdut. Tapi harus jujur berani mengakui, pencinta musik dangdut itu lebih banyak di Indonesia ini dibanding dengan seni yang lain, dan seni musik yang lain. Coba aja. Coba kalau saudara melihat pertunjukan dangdut di alun-alun itu, waduh yang nonton begitu. Coba musik yang katanya paling bergengsi itu jazz, musik jazz Indonesia, berapa yang nonton? Itu harus jujur ya, enggak suka boleh, tapi cabang seni orang yang suka itu menganggap itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga begitu. Saya pernah mendengar salah seorang dalang wayang kulit kita yang cerita kepada saya, itu temannya, timnya beliau. Jadi ada seorang dalang punya tim, punya pengrawit itu ya, tim pengrawit itu. Nah pengrawitnya itu yang cerita kepada teman saya, pernah ditanggap orang, itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ditanggap, diminta untuk mendalang di tempat mereka, di Kalimantan katanya. Jadi Kalimantan itu ada seorang juragan tambang atau apa gitulah yang rumahnya di sana. Itu ini kata teman saya ya, menanggap dalang dari Jawa, segala sesuatu dibawa dari sini, dari Jawa. Jadi itu nyamannya, gamelannya, wayangnya dan seterusnya. Saya nggak ngerti bagaimana usahanya seperti itu, ataukah sewa di sana dan sebagainya. Tapi pokoknya yang punya rumah itu tinggal mendengarkan, tinggal bayar saja gitu. Nah gitu loh. Dibayar satu berapa? 1 miliar saudara. Seorang dalang mendalang 1 malam hasilnya 1 miliar. Wah, jadi ada orang yang menghargai seni sedemikian rupa. Kalau saudara atau saya kurang menghargai seni, ya itu karena kita aja yang nggak ngerti seni. Tetapi wah, Avandi dulu itu lukisannya sampai sekarang laku bermiliar-miliar, orangnya sudah nggak ada gitu. Sekedar lukisan nggak besar lah, ya lukisan besarnya seberapa sih? Nggak sampai 1 ruangan gitu. Tapi harganya bisa miliaran. Kenapa? Seni itu mahal. Dan seni itu menarik orang. Sampai ada orang yang mau membayar sebegitunya itu loh saudara ya. Belum lagi kalau melihat ini pertunjukan-pertunjukan yang di sinilah, entah itu campur sari, musik solo organ, dangdut atau apa. Itu dibutuhkan dan berani membayar mahal, dari yang biasa-biasa saja sampai pada yang kelas elit. Nah, seperti itu. Seni itu menarik orang. Nah, pertanyaannya begini. Di ayat yang kita baca tadi, seni untuk kemuliaan nama Tuhan itu ada pengurapan khusus. Roh Kudus berkarya kepada seseorang, dan seseorang itu diberi kemampuan untuk menciptakan karya tertentu dalam soal seni. Dalam hal ini di sini adalah seni rupa yang tadi disebut beselael tadi ya. Saya membacanya beselael ya. Dan Aholiab bin Ahisamah ya. Jadi Besaleel ya tepatnya, Besaleel bin Uri bin Hur dan Aholiab ini diurapi dengan penuh Roh Kudus dan bisa menghasilkan karya seni, dan itu ditujukan langsung untuk keperluan utama melayani Tuhan, karena dia menciptakan ukiran-ukiran di bait suci saudara ya, di kemah suci tepatnya. Nah itu, jadi seni itu bisa digunakan untuk Tuhan. Nah ini loh yang sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara, saudara bisa seni apa? Tuhan membutuhkan itu. Ketika ibadah itu perlu seni musik, perlu seni suara, perlu seni berbicara, seni berkhotbah. Apalagi sekarang ini diperlukan. Bahkan untuk memenangkan jiwa perlu seni, berpikir. Ya, seni itu menarik orang. Nah, bagaimana kalau seni itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan?
Nah, kebetulan hari ini saudara, saya sedang menyiapkan pentas 1 jam menyampaikan firman, tapi dengan gaya pedalangan komplit gitu. Nah, makanya saya ingat, wah ini perlu ditransformasikan, perlu diimpartasikan ini kepada orang-orang yang punya jiwa seni. Bagaimana kita menggunakan seni itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang berkata sejak dulu bahwa wayang itu tidak bisa ketemu kalau dengan agama. Kenapa? Karena wayang itu sinkretisme, ada roh jahatnya di situ. Nah pertanyaannya, memangnya kalau Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah itu tidak bisa mengubah yang kafir menjadi tidak kafir, tidak bisa mengubah yang sinkretisme dikuduskan menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lah buktinya bisa gitu kok. Makanya kalau orang dulu belum menyadari bahwa seni itu bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sadarilah sekarang. Dan seni apapun saudara ya. Jadi bahkan sekarang pentas pedalangan bisa untuk menyampaikan firman. Loh, nah itulah, doakan supaya banyak orang yang memiliki cita rasa seni dan memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita menyadari akan hal itu, maka kita menjadi lebih berjiwa besar ya. Dan khususnya dalam soal seni, saya mengajak, mari seni apapun yang kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau semuanya kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita diberkati, percayalah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa saudara, kita mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini, dan juga kita menaikkan doa syafaat kita supaya banyak berkat turun di antara kita dan kita melayani Tuhan dengan doa. Jangan lupa, yang melayani yang diberkati. Bukan hanya diberkati, tapi firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ya dihormati Bapa. Cari aja ayatnya di Yohanes itu. Barang siapa melayani aku, ya dihormati Bapa. Mari kita layani Tuhan dengan doa. Kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita terima berkat-berkat-Nya. Amin. Ya. Kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami memuliakan nama Tuhan dan kami ingin terus menyembah Tuhan. Terima kasih hari ini firman Tuhan mengarahkan kami bahwa cita rasa seni itu anugerah Tuhan dan harus kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami memiliki kesadaran bahwa seni apapun yang dapat kami kerjakan, maka semuanya itu dapat kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk perenungan hari ini, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan sekarang kami izinkan memanjatkan doa syafaat kami
Tuhan mengingat akan bangsa dan negara kami. Tuhan mengingat segala yang dapat kami kerjakan untuk membawa bangsa dan negara kami semakin kuat, semakin memiliki ketahanan nasional yang baik, sejahtera yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan sekarang izinkan kami juga berdoa untuk saudara kami yang nama-namanya masih harus kami naikkan dalam doa hari ini, yang membutuhkan kesembuhan, kesempurnaan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan mengingat, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Ariyati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami ini semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon Tuhan memberkati segala yang kami kerjakan ini. Tuhan yang menyempurnakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih, dan sekarang kami terus mengucap syukur. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan, kemampuan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin percaya diri, semakin memiliki optimisme, antusiasme, dan semakin memiliki gairah untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan terus kami harapkan dukungan Anda, baik dukungan doa maupun dukungan apapun, dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, sehingga kami terdukung dengan kemudahan-kemudahan berikutnya. Dan juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.